Kembali lagi di podcast ongoing, dimana kita bakal membahas ongoingnya dari drama Reborn Rich. Song Joong Ki bersama kakek Jin yang Chol. Dan yang sudah sekarang terlihat berpacaran, ceweknya yaitu baru jadian. Siapa namanya? Minyong. Lupa. So Minyong. Jaksa So Atau di kehidupan aslinya dia bernama Hyun Bin Shin Hyun Bin. Aku udah follow Instagramnya, cakep banget dia ya. Gitu, okay. Walaupun aku udah follow dari semenjak dia Hospital Playlist. Bener, Winter Couple gitu ya. Betul. Dan dia mengkhianati Yoo Yeon Suk di Hospital Playlist dengan berciuman dengan Song Joong Ki di drama ini. Akhirnya romansnya ada. Ya, betul. Di episode berapa sih teh? Kenapa? Di episode berapa sih? 10 kalau 10 ya? 10 apa 10 9? dan 10 yang menyebabkan adegan itu terjadi karena Sotaeji yang akhirnya comeback. Lucu banget sih. Itu adalah janjinya Jin Do Jun sama si Min Young, dimana kata dia Sotaeji itu jangan ditangisin karena dia akan comeback, tapi bukan sebagai grup kalau kata dia, tapi sebagai soloist. Terus ditanya kapan itu akan terjadi, tahun 2000-an gitunya. Dan akhirnya pas momen mereka sebenarnya lagi marahan ya itu teh ada berita Sotaeji baru balik dari mana, si apa tuh ceweknya dikejar. Betul. Sebenarnya kalau menurut aku mereka bukan marahan, tapi si Min Young itu dia sedang berada di fase lagi insecure. Dia nggak percaya sama dirinya sendiri. Dia ngerasa kok gue jadi jaksa gini-gini amat ya. Gue dikelilingi sama semua orang yang korup. Dan nggak pengen gue mengungkap kebenaran. Tapi si Do Jun itu kan meyakinkan, enggak, lu tuh jaksa yang kuat, lu tuh yang kayak gini. Sedangkan dia kan nggak pede. Akhirnya dia kan yang cek lari. Dan akhirnya enggak, semua yang lu omongin tuh bohong. Dan kemunculan Sotaeji itu menyuarakan bahwa yang diomongin sama Do Jun itu ternyata benar adanya. Jadi kayak simbol gitu lah. Dan itu juga harusnya diartikan sama si Min Young bahwa Song Joong Ki itu emang benar percaya sama gue, dan gue tuh akan jadi jaksa yang bagus, yang baik gitu ya. Karena si Joong Ki ini sebenarnya sudah mengenali dia saat dia umur berapa ya? 20, 40? Di masa depan. Sebagai jaksa So yang pakai baju hitam-hitam dan ekspresi muka yang rambutnya lurus gitu ya, jahat muka yang gitu dingin ya. itu kayaknya usianya sih sepantar kan mereka. Kalau nggak salah itu umurnya 40-an. Okay. Dan kalau ngomong soal umur ya, si Joong Ki yang sekarang ini sebagai Jin Do Jun, usia aslinya berapa coba? Ntar dulu kan 30 sekian ya. Pas jadi Hyunwoo iya, anggap 40. Anggap 40. Sekarang 22 kan? Sekarang 22. Berarti si Jin Do Jun itu usianya 62. Gila, baby face gitu. Iya, makanya kan ketika ditanya kamu tuh di balik muka itu ada topeng atau emang umurnya 40-an? Ditanya sama si Mason waktu itu. Jadi kalau pas ditambah, usianya tuh hampir sepantar dengan kakeknya. Iya, mungkin kalau ditambah ya. Dan makanya si Joong Ki tuh di usianya yang sekarang walaupun cuma 22, dia sangat bijak gitu. Mempunyai kebijakan ala kakek-kakek yang sudah asam garam kehidupan. Bener, dimana kita bisa lihat kebijakan dia itu tiap kali ketemu kakeknya nanya, jadi kamu tetap mau beli Sun yang? Song Joong Ki tidak menjawab apa-apa, cuma dia hormat doang. Gitu doang. Itu maksudnya iya. Aku nggak ngerti deh itu maksudnya apa. Karena dia tapi nggak berani bilang terus terang, tapi dalam hati iya gitu kayaknya. Iya, benar. Ada banyak kejutan di episode 9, 10, 11. Dan salah satu yang aku amati di episode 9, 10, 11 ini adalah terungkapnya misteri Jin Do Jun. Jadi tuh ada satu momen ketika si Hyunwoo-nya jadi anak kecil yang dia terjebak di tubuhnya Jin Do Jun, dia nggak bisa nginget 42. Akhirnya di episode 10 waktu tabrakan dia jadi inget, kenapa aku nggak bisa inget 42? Ternyata Jin Do Jun-nya di masanya Hyunwoo itu meninggal. Udah almarhum. Makanya emang nggak dicantumkan ya di situ. Iya benar. Itu kaget sih gue. Adegan tabrakannya aja. Wah, itu aku terkejut. Lagi nonton aku terkejut. Gila, bener-bener. Dan ini juga jadi bikin flashback ke episode pertama banget saat ada anak pertama dari si kakek itu lagi sakit, terus pada ngumpul semua, dateng deh ibunya Jin Do Jun.
Ia ngomong aku punya 3% saham, Betul. akan aku berikan kepada siapa saja yang bisa mengungkapkan misteri tabrakan kecelakaan. dan ngasih tahu anaknya di mana, katanya kalau nggak salah gitu ya. Nah, kalau flashback ke ceritanya si Jin Do Jun yang ketabrak sama kakeknya ini, mungkin sebenarnya di apa namanya di adegan tabrakan itu, kejadian tabrakan itu, Jin Do Junnya mati atau gak muncul lagi. Atau mungkin Iya, apa itulah. diumpetin atau apa gitu ya. Ini beneran loh harus nonton lagi di episode awal. Benar. Dimana sebenarnya kayaknya banyak banget deh itu ya, kayak poin-poin yang sama kita kelewat karena waktu itu kita masih belum terlalu kenal sama Iya. karakternya kan. Benar. Kalau sekarang kan kita udah hafal nih, oh si ini sifatnya gini, si itu Iya. sifatnya gitu. Coba kita nonton lagi episode 1 dan kita cari yang tersembunyi di situ. Iya, kayaknya pada akhirnya ya akan ada flashback lagi. Gak usah kita nonton ke episode 1 lagi. Mungkin nanti di episode yang akhir-akhir akan nunjukin lagi pas di episode satunya kayak gimana. Kayak gitu sih. Terus ada juga yang aku poinkan di sini adalah soal ini teh. Kejadian-kejadian gede di masanya Hyun Woo sebagai Jin Do Jun ini banyak yang tidak berubah. Satu, soal terpilihnya presiden. Betul. Itu nggak berubah. Terus yang paling baru di antara episode 9, 10, 11 adalah soal 911. Betul, 9/11 itu tiba-tiba aku bingung pas dia lagi diem terus natap jam. Ngapain lu ngeliat jam? Pas aku ngeliat tanggalnya 9/11. 9, 11 gitu. Dia memanfaatkan momennya Momen pinter itu. banget. Dari situ. Ketika terpojok kan, Di? Iya, itu Dia lagi terpojok banget sama kan. anak kedua, sama Dongki. Oh, betul. Iya. Iya, Dia yang iya. mau diambil alih si Betul. Miracle Si Miracle Investment-nya. Investment. Habis itu tuh yang maksud aku tidak berubah adalah momen-momen itu tidak berubah. Hal-hal gede itu tidak berubah. Maksud aku, kalau misalkan itu tidak berubah, kejadian si Jungki tuh pas tabrakan, misalnya ternyata dia meninggal, Mati. ya harusnya dia meninggal dong di situ. Karena dia kan ada juga kan dialognya, dia bilang ya hal yang harus terjadi maka akan terjadi. Ya Jadi- contohnya ibunya kan tetap meninggal Walaupun gitu dengan kan. cara yang berbeda, tapi tapi kan di hari tetap, itu, gitu. gitu. Tapi ternyata kok Heeh, begitu. Apa bener. tuh? Terus yang ini yang harusnya si kakeknya tuh dia meninggal di pesawat kan, tapi enggak. kan ditelepon kan, bukan ditelepon, ya disampaikan pesan tentang udang apalah itu. Akhirnya dia mengubah jadwalnya kalau nggak salah ya. Tapi ya memang si apa tuh kecelakaan pesawatnya mah tetap terjadi. Tetap terjadi, tapi si kakeknya Selama ganti schedule ya. ganti schedule. Maksud aku adalah kalau kejadian besar itu tidak berubah, tapi yang ini berubah, kan harusnya tidak konsisten gitu. Cakanim. Jangan tolong Gimana lah kamu? gitu. Apakah ini hanya berubah di circle-nya si Di Dojun paral- aja gitu, yang kecil-kecil di sekitaran dia, tapi kan harusnya berpengaruh ke yang lain juga gitu ya. harusnya. Apalagi dia kayak beli saham di mana, narik saham di mana. Dia bikin perusahaan apa? Masa sih nggak berubah gitu kan? Sementara pasti terpengaruh lah kejadian besar itu dengan ekonomi di sebuah negara. Gitu sih. Itu yang aku pertanyain. Semoga sih ada jawabannya ya di Coba nanti kita episode lihat ya. selanjutnya. Kayak gitu. Terus ada juga yang pengen aku bahas lagi adalah soal plot twist yang Plot twist. terdapat di episode-episode ini. Salah Banyak. satunya adalah ternyata yang dioperasi bukan kakeknya. Iya. Wah, itu sih. Itu adalah bapak supir yang berjasa dan kaget gue. Iya. Iya, terus udah Gimana, gitu Ferry? momen manis ternyata supirnya itu kan sebenarnya bawahannya si Dongki kan, kakak kedua. Tapi ya bisa dibilang dia berkhianat dan akhirnya berpihak kepada Dojun. Iya, Tapi iya. nggak nyangka banget kalau dia akan mengorbankan, maksudnya dia rela mengorbankan nyawanya buat nyelamatin. Bener. Itu heroik banget sih pas dikasih Iya, mobilnya kayak gini Iya. dan dramatis banget Dramatis. gitu. Tapi agak curang sebenarnya karena kalau kita nonton episode 10 doang ya kita taunya si Dojun sama kakeknya mati kan. Adegan dimana si supirnya Dojun itu datang tuh Menyelamatkan. gak kelihatan. Jadi Sengaja. selama satu malam, satu hari tuh aku wah masa Kepikiran. nih mati nih. Gitu. Overthinking. Overthinking Makanya gitu ya. nunggunya pas udah 3 episode Iya, kayak gua. makanya. Terus di preview juga nggak begitu diliatin. Sengaja. Bahkan mungkin nggak ada preview deh episode 10 tuh nggak ada ya.
sengaja. Itu tuh jahat banget. Kalian. Wah, gitu tuh. Iya, Parah bener, banget. Dan akhirnya overthinking. terobati di episode 11, tapi emang banyak plot twistnya. Tetap ya. Set awal-awal, just datang keluarga kan. Direktur dokter kan, gimana nih cina, kakek ayah kami cina, saat ini tidak boleh dilihat cina gitu. Aku tuh penasarannya bukan kakeknya sebenarnya nih si Dojun gimana, Gak ada gitu kan? yang nanyain Dojun. Gak ada. Sampai akhirnya kan Bapak ibunya datang, ada kakaknya datang, itu juga nggak dijawab. Kayak nggak penting banget gitu keberadaan si Dojun. Kayaknya pada bersyukur dah di situ. Wah, emang ada pembunuhnya mungkin salah satu di antara mereka ya. Kan. Habis itu aku udah berpikiran, mungkin inilah kenapa si Dojunnya tuh tidak ada di masanya Hyunwoo si 42T. Terus mungkin di sinilah kakeknya meninggal. Lu mikir gitu udah kan. kayak gitu. Di sini nih kayaknya si si anak pertama bakal mengambil alih posisi bapaknya. Iya. Dan pas di depan ruangan ICU itu mereka langsung ngobrol kayak ini rapat dengan pemegang saham harus tetap dilaksanakan. Yes, si kakak pertamanya. Aku harus mengambil alih posisi ayah. Wah, di sini ternyata nih kan. Wah, udah deh. So tiba-tiba ada satu scene pindah ke rumah sakit lain. Ada dokter keluar dari kamarnya. Aku kira mau gimana kan. Jungkinya bangun. Dengan darah sehat bercucuran. walafiat. Yes. Darah cuma codet gitu doang. Kena kaca jendela. Bener. Gimana dokter? Wah, dokternya langsung, kami sudah melakukan yang terbaik. Udah kayak di FTV atau sinetron. Kami sudah melakukan yang terbaik gitu. Aku kira mau kakeknya. Gue juga pikir kakeknya. Ditisnya tuh pinter banget. Kayaknya orang ini sangat berjasa buat kamu. Ya biasa jadi kan kakeknya kan. Iya. Dia adalah orang yang berjasa buatku. Kayaknya di sini terus yang di sana apa? Terus pas keluar aku berharap jin yang col ternyata wah anjir itu adalah supirnya. Si bapak supir yang berjasa. Nah. Apakah mungkin di sebelumnya pas si Dojunnya mati keberadaan bapak supir itu tidak ada yang menyelamatkan Dojun? Apakah? Wah, ya ngerti. Ya kan? Bener, kan dia selamat karena ada yang nyelamatin. Kalau misalnya dia beneran mati berarti nggak ada yang nyelamatin. Iya. Ya kan, kita nggak tahu itu. Tapi itu plot twist banget sih buat aku kayak Nggak ditunjukin dia tuh awalnya kita tuh mikirnya ya pada mati aja gitu. Itu plot twist satu pas ternyata karena kan pas di sehat masa depan kan beneran si kakak pertamanya jadi direktur kan. Pas di masa depan. Iya. Itu plot twist satu Jongkinya masih hidup. Plot twist kedua lagi di kamar kan. Diliatin punggungnya Jongki. Set pindah kamera kakeknya ada. Cara Cuma gini doang. Dikasih plaster doang, Bo. Dojuna. Lu udah nggak bisa tidur semalaman. Iya, Ternyata mereka baik-baik saja. Ya Allah cuma dihandiplasin doang itu penyakit ya. Sungguh sia-sia. Aduh. Kekhawatiran lo itu Iya. tidak bermanfaat. Tolonglah ini dipermainkan banget gitu ya. Iya. Dan yang terakhir yang aku pengen bahas adalah siapa nih sebenarnya pembunuhnya Jin Dojun? Bukan pembunuh apa ya? Orang yang merencanakan kejahatan keji ini. Sejauh dilihat di episode 11, Terry udah dapet siapa? Ya, kemarin kan ada yang lukisan itu kan. Itu. Dan sudah mulai perlahan-lahan mulai terungkap kan misterinya. Pemilik lukisannya kan istri anak pertamanya, cucu pertamanya. Tapi pas mereka lagi berdialog lagi, ternyata diambil sama si suaminya yang mukanya seperti topeng penuh kepalsuan itu. Serem banget gue sama couple berdua itu. Jadi ya, tapi ya itulah dia. Kita tuh nggak bisa gitu kayak, ini kok gampang banget sih terungkap. Ada yang di belakang itu lagi ya kan. Kok gampang banget ngasih taunya. Kayaknya bukan dia. Kan overthinking kan lo. Betul. Aku tuh kalau yang bagian itu pas mencoba mengungkap pembunuhnya, kalau flashback lagi ceritanya berawal dari si jaksa kan. Dia tuh dari awal udah tahu si Jungki nggak meninggal. Makanya dia udah stay di dalam kamarnya gitu tuh. Pas ketemu teh harusnya siapa kayak ibunya, bapaknya atau kakaknya, gimana pacar gitu. Udah ready teh udah di situ. Nah, gitu. Ada di situ dia mencoba mencari pembunuhnya dan dapatlah informasi soal itu lukisan di mana lukisan itu adalah
bentuk bayaran kepada si pembunuhnya. Yang sulit untuk dilacak karena ya kan berarti nggak pakai transfer kan, dan pakai cash juga enggak, cuma biar pakai lukisan. Pakai lukisan sama surat yang ngasih tahu plat nomor doang. Diselidikin sama si jaksa So itu, dia ketemunya sama istri dari cucu pertama kan. Ya. Kayaknya si istri cucu pertama itu kaget juga. Tiba-tiba ada yang nanya lukisan itu, dan dia seorang jaksa gitu. Makanya dia jawabnya itu kehilangan. Dicuri. Apa tuh nggak diumumin kalau dicuri? Ya nanti kalau misalkan gudang kita kecurian nggak ada yang menyimpan lagi di sini. Kan hilang itu pinter banget atas galeri ini gitu. Betul, nggak kredibel lagi. Tapi kayaknya di satu sisi si cewek itu teh kaget juga. Sih kayaknya. Kaget juga. Kok dia mau bahas itu? Kok dia tahu kecuri gitu ya? Padahal kan yang bawa lukisan itu adalah suaminya sendiri. Langsung konfirmasi kan? Iya kan, tapi mereka kayaknya emang pengen ngelindungin sih si istrinya. Iya. Dua-duanya benar-benar berambisi pengen jadi pemimpin sih. Tuh, kalau si ceweknya mah emang gak punya pilihan lain kan sebenarnya. Kayak gue udah jadi istri lo. Gimana caranya gue pengen tetap ya lo yang naik biar gue juga ke bawah gitu. Jadi pas ada kasus ini dia nanya itu dikasih ke siapa? Gitu. Serem sih gue tiap ngelihat kedua suami istri itu berbincang-bincang. Iya. Kayak nggak ada apa sih, gak punya hati. Ada satu perbincangan mereka di kamar pas si Dojunnya ketabrak teh. Kamu susah tidur ya? Gue tahu itu. Kamu susah tidur karena mikirin Dojun ya? Lagi. Khawatir ya, cemburu. Kayak males banget sih kayak. Iya. Tapi tuh kalau gue ngelihatnya si suaminya itu bukan cemburu tapi kayak lebih ke harga dirinya dia sih. Karena dibilang cinta juga kayaknya sih enggak cinta juga, cuman kayak harga diri gue sebagai lelaki gitu loh. Tapi si cowoknya tetap kayak semakin menarik gitu ngomongnya tuh. Parah sih. Iya. Apa yang Terry lihat di episode 9, 10, 11 ini? Ya kayaknya sih yang Adi udah sampaikan sih itu iya juga. Cuman tetap sih aku biasa mainan Twitter, tetap banyak yang komplain tentang romance mereka, yang bilang bahwa itu semua adegan romansnya itu terkesan dipaksakan. Masih ada yang ngomong kayak gitu. Ya kalau gue sih cuma mau menyampaikan aja bahwa sebenarnya kalau misalnya lo nonton sebuah drama, hal pertama yang dilakukan itu harusnya lo lihat dulu genrenya apa, kemudian sesuaikan ekspektasi lo dengan genre yang ada dalam drama tersebut. Jadi kalau misalnya, kalau kata gue sih ini udah sesuai porsinya ya, nggak terlalu menyek-menyek, terus ya sesuai porsi lah ya. Cuman ya mungkin orang ngarepnya gimana lah yang lebih gemes atau gimana. Tapi emang nggak pada tempatnya sih lo ngarepin adegan yang menggemaskan di drama model kayak gini. Menurut gue gitu. Kalau aku sih lebih keselamatin karena tidak apa-apa dengan porsi romance yang segitu doang, karena di Vincenzo tuh bisa dibilang tidak ada yang kayak gitu. Orang terakhirnya kan cuma udah gitu kan, udah gitu. Jadi kalau pas ke ke Reborn Ridge, Jungkinya juga sibuk sih kayaknya nih. Udah terlalu lelah gitu. Iya. Aduh. Terus bayangin dong 60 tahun gitu. Lu mengharapkan apa dari cowok berusia 60 tahun gitu kan, dia udah lewat. Punya banyak uang kan gitu. Uang dulu deh, mungkin kayaknya wanita kapan. Prioritas gue udah kayaknya perusahaan, dapetin perusahaan, posisi kayaknya cewek udah nomor sekian kali ya. Jadi ya namanya juga bukan drama romance sih, jangan ngarepin yang terlalu berlebihan. Iya, tapi gitu aneh juga sih teh, kemarin tuh kita bahasnya ini romansnya mana? Dikasih di 10. Kayaknya mereka mendengarkan suara netizen. Ada sih kayaknya ya. Gitu sih. Terus tadi sebelum kita mulai, Teh Adi cerita soal konspirasi yang terjadi di Twitter. Ada sebuah thread. Dari sebuah akun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi maksudnya nggak usah terlalu dipercaya juga bahwa katanya konon perusahaan besar yang ada di Reborn Ridge ini, Sunyang, itu berasal dari kehidupan nyata. Iya. Perusahaan mungkin lo tahu smartphone atau mereknya Samsung. Dan sama-sama S. Wow. Samsung. Wow. Nggak disebutin nama benernya karena kan belum bisa dibuktikan kebenarannya. Kesamaannya apa aja tuh? Sama-sama perusahaan besar yang apa sih namanya,
jenis bisnisnya tuh luas banget gitu kan. Ini juga sama kan, dan mencakup kayaknya hampir semua lini lah industri gitu. ya. Betul itu. Terus dia gitu si pendirinya, si foundernya sama-sama dari penggilingan padi kan. Itu sama awal bisnis itu terus ke distribusi. Katanya sih seperti itu. Tapi ini belum bisa dipastikan kebenarannya ya. Jadi cuman asumsi dan bisa-bisanya netizen doang. Betul. Dan dari episode 9, 10, 11 kita masih punya banyak pertanyaan. Salah satunya adalah di mana di ending episode 11 si kakek ternyata tiba-tiba memiliki penyakit yang kambuhan. Ya ampun. Apakah itu? Wah, itu adalah penyakit demensia ya. Semacam penyakit pikun. Betul. Yang dia tuh tidak mengenali Dojun ya? Enggak. Kamu siapa? Jangan kamu membunuhku. Nah, gitu. Demensia itu sebenarnya penyakit pikun kan ya, dan dia tuh memang ada sebuah penyakit yang memang gue lupa namanya, susah, tapi berhubungan dengan syaraf otak ya. Ya mungkin karena tidak diobati, tidak dioperasi, jatuhnya malah jadi demensia. Demensia, betul sekali. Terus gitu, dia penyakit itu muncul di momen yang penting-penting ketika mereka mau rapat direksi. Kayak gitu, itu iya parah kan? banget sih. Dan tiba-tiba next episode. Iya, dan aku penasaran banget kok bisa tiba-tiba dia kayak gitu, mau dibawa kemana ini arah ceritanya gitu kan. Apalagi di preview untuk episode 12-nya ada momen dimana si kakek minta 2 jam aja aku menjadi diriku sendiri. Kira-kira dia mau ngumumin apa di sana gitu. Ya segitu aja sih ya podcast kita untuk ngebahas Reborn Rich ya guys ya. Nanti kita lanjut lagi di podcast ongoing selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Tulisin juga pendapat kalian soal Reborn Rich episode 9, 10, 11. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Kamsahamnida, annyeonghaseyo. Annyeong.